Karena ada kartu kuning, terus Ragnar kebetulan juga sedang cedera. Kita sedang menunggu Sandy Walsh, Kevin Dix tadi saya udah sampaikan. Kevin Dix setelah satu pertandingan, kita doakan tidak ada cedera yang dialami kemarin karena dia sudah main di babak kedua 45 menit, terus dapat kesempatan juga menggolkan dari kotak penalti. Ya kita harapkan di game berikutnya dia bisa baik ya, sehingga dia bisa bergabung kepada pemusatan latihan. Kondisi tim Pak, ada 3 atau 4 starter kita nanti nggak bisa main Pak? Ya karena ada kartu kuning, Martin Paes, Marcelino, ya kan, terus Ragnar kebetulan juga sedang cedera. Kita sedang menunggu Sandy Walsh, juga kita lihat seperti apa recovery-nya. Kevin Dix tadi saya udah sampaikan. Ya kita lihat aja nanti. Eliano kemarin tidak bisa bergabung, diputuskan karena memang ada urusan keluarga, istrinya dalam proses melahirkan. Ya tapi kita tetap harus optimis karena tadi yang saya bilang, kalau dulu ketika kita bicara pemain A, B, C, D cedera, kita belum punya 2x11. Kalau hari ini saya rasa kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. 2x11 ini yang kita harus pastikan punya pelapis. Target berapa Pak? Tiga pemain naturalisasi Pak. Seperti apa Pak tanggapannya? Erik sendiri targetnya ingin berapa poin Pak? Dari 2 pertandingan itu Pak? Kita fokus dulu lawan China. Karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3, ya saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3, ranking 4 supaya kita ke playoff. Gitu. Satu fokus dulu lawan China dulu aja. Cina kan memperkuat 3 pemain naturalisasi Pak. Ya nggak apa-apa, karena memang kan selama itu aturannya FIFA ada, itu hal yang lumrah gitu. Tetapi yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya mereka. Nggak ada darahnya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain mengenai Indonesia biarkan aja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Kalau kita ada darah kita gitu, ya kan? Pak Erik, soal tanggapan soal hasil undian kualifikasi Piala Asia kan U23 tuh satu grup dengan Korsel. Tanggapannya gimana Pak? Ya sama, kembali kalau 2 tahun yang lalu tidak ada yang berani ya, kita Piala Dunia. Kemarin saya telepon-teleponan dengan Coach Nova. Saya telepon-teleponan dengan tim U17 kita. Dia bilang kita lawan Brazil. Gimana? Jawabannya apa? Pak, siapa tahu seri. Wah, itu yang kita harus bangun di bangsa kita. Ya, selalu kita punya apa? Optimisme. Jangan kita selalu melihat bangsa yang lebih gede, kita minder. Fight dulu. Hasilnya apa kita? Nah sama jawabannya. Korea kita pernah kalah, kita pernah menang, kita pernah seri. Ya. Apa bedanya? Ya kita harus berikan yang terbaik juga. Apalagi ini kan kualifikasi untuk Asia Cup. Yang lolos adalah juara grup dan 4 terbaik runner up. Jadi kalau kita bukan 4 terbaik, kita tidak lolos. Nah artinya apa? Kembali, saya ingin terus ya bahwa seluruh pemain sepak bola Indonesia, pelatih sepak bola Indonesia mesti punya marwah, harga diri bahwa bangsa kita besar. Jadi saya tidak mau dengar
pendapat dari mereka atau pelatih, oh Pak, kita lawan ini pasti kalah, nggak usah ikut main. Saya ingin dengar, wah Pak, lawan Brazil siapa tahu seri, itu yang mau. Pak, lawan Korea, kita pernah menang, kita pernah kalah, kita akan kasih yang terbaik. Itu yang kita mau. Artinya lawan Korea enteng Pak ya? Bukan enteng. Oh, agak. Tadi saya bilang, ya kan? Ini lawan berat, tapi kita mesti punya harga diri Oke. untuk bisa memberikan yang terbaik. Pak, Ya. benar Miliano Jonathan lagi diproses Kenapa? naturalisasinya Pak ya? Miliano Jonathan Pak. Saya belum dengar. Mungkin media, saya belum dengar. Pak Erik soal Elkan Bagot yang menolak gabung ke timnas, apakah PSSI akan mereview kembali soal posisi Elkan Bagot di timnas? Enggak, gini loh, bahwa masing-masing pemain kan punya pilihan. Ketika Elkan Bagot memprioritaskan tentu pribadi dan klubnya, kita nggak boleh juga nyinyir, nggak boleh zolim, ya, nggak boleh memojokkan dia. Kenapa? Elkan juga pernah berjasa atas tim nasional kita. Ya biarkan mereka berkarir gitu. Nanti kalau memang suatu hari dia ingin kembali, tetapi juga tim kepelatihan kita mau menerima, ya saya apresiasi sama Patrick Kluivert yang langsung nelpon. Ya, tetapi tentu ada pilihan, nggak apa-apa. Dan saya mohon tadi para netizen, supporter, ketika ada pilihan-pilihan seperti ini, jangan juga pemain kita sendiri dibully, kasihan. Ya, kan itu masing-masing punya pilihan pribadi. Oke, Pak Erik, nanti kan rencananya mau nonton latihan timnas, apakah itu terbuka bagi media, Pak? Media boleh nggak, Pak? Saya mesti tanya pelatih, karena pelatih kan sekarang lagi fokus, ya. Nanti saya tanyakan. Pak, kira-kira Lahamata gimana Pak? Lahamata dengan Simon udah di Jakarta. Simon memang kita rekrut untuk memperbaiki sistem scouting. Ya, itulah kita angkat dia sebagai pimpinan scouting tim Indonesia. Saya sudah ketemu Simon. Prioritas pertama yang harus Simon lakukan, bicara dengan pelatih senior, pelatih U23, U20 dan U17 untuk memappingkan siapa talenta pool, ya, regenerasi kita. Karena saya nggak mau nanti dikotomi pemain U17, oh belum cukup umur buat tim senior, Yamal aja bisa main. Karena apa? Sekarang dengan teknologi, ya, kesehatan, fisik sekarang sudah berubah. Tinggal yang membedakan apa? Skill dan mindset, pikiran. Nah, ini yang Simon sedang lakukan, metain dulu. Yang kedua, kalau sekarang roadmap talenta pemain tim nasional sudah terbentuk, baru saya minta membuat 3 zona. Indonesia Timur, Tengah, Barat. Masing-masing wilayah ada tim scouting. Ya, yang harus setiap bulan memberi laporan kepada Simon. Bahkan Simon datang sendiri. Nah, nanti ini dilaporkan juga kepada PSSI. Termasuk nanti state berikutnya memapping diaspora kita yang ada di, tentu misalnya di Belanda, di Eropa, ataupun yang ada di Amerika. Karena sekarang sudah ada beberapa pemain sepak bola kita dari Amerika. Di tim nasional putri ada 2. Sydney Hopper umur 18 tahun, sekarang ada Katerina Stalin umur 16 tahun. Nah, saya tidak tahu apakah Adrian Wibowo yang main di LFC ingin bawa merah putih. Ya, saya nggak tahu. Ya kan, namanya juga Wibowo, gitu kan. Nah, kita lihat apakah mau. Nah, jadi kita nanti coba bikin tim scouting yang di Prima. Ya, dan saya kembali udah bilang ke Simon, tidak ada pemain titipan. Tidak ada scouting titipan. Ya, kalau ada gitu-gitu, Simon, percuma saya punya Simon. Para scouting ini juga harus profesional. Jangan dibayar-bayar, wah bilang ini bagus. Kenapa? Matanya Erick Thohir juga melihat pemain tahu. Jadi nanti kalau nanti ada pemain titip-titipan, tim scoutingnya saya bubarin. Sama, tim kepelatihan yang juga mengentertain pemain titipan, pelatihnya saya copot. Ya, tidak bisa membentuk tim nasional itu karena tadi ada titipan pribadi, nggak ada.
ini buat merah putih, jadi semua mesti transparan dan punya masa depan regenerasi yang benar. Pak Erik, kira-kira ada Terakhir ya, dua. TC ini kan hampir selesai Pak, tapi masih banyak yang penasaran kenapa sih Bali gitu Pak? Apakah memang ada biar pemain banyak liburannya atau apa jalan-jalannya atau gimana tuh Pak? Banyak yang berspekulasi seperti itu Pak. Nggak, kira-kira apa media? Ya makanya kita ingin Kira-kira tahu. tanya media pikirannya apa? Jangan nanya saya dong. Ya kan yang kenapa memilih Bali sih Ya Pak? kenapa coba media mikir dong? Oke. Kira-kira apa? Ganti pertanyaan. biar jalan-jalan Ya, biar boleh kira-kira banyak jalan apa? liburan Pak. Hah? Biar boleh biar banyak boleh liburannya atau gimana? Pikirannya begitu? Ya enggak, kita kan nggak tahu makanya enggak, bertanya. enggak hanya gini. Ingat loh, pemain ini bukan robot. Ya, dia ada fatigue-nya, ada capeknya. Ada juga kecapean mental juga, boring. Bahwa FIFA Matchday itu mestinya tanggal berapa? Hah? September. Is. Ya kan? Ini kan Juni. Iya. FIFA Matchday itu mestinya tanggal 2. Betul nggak? Artinya kita meminta training lebih awal, seminggu. Banyak pemain kita yang bermain di Eropa, mestinya setelah season dia liburan. Ada yang sudah mulai libur, yang dari Belanda sudah mulai libur, ya. Yang seperti Kevin Dix masih main. Pemain Indonesia pun, ya, baru ada yang selesai kemarin Liga 1. Artinya apa? Kita juga harus apresiasi pengorbanan mereka ketika bergabung tim nasional. Artinya apa? Ketika mereka diminta untuk TC lebih awal, mengurangi jatah liburan mereka, ya, kita kasih kesempatan mereka juga recovery, bertemu keluarga. Sama tim U17 kita kemarin, berbulan-bulan TC nggak ketemu keluarga. Nah sama, ini manusia, kita nggak bisa memakai mereka seperti robot. Jadi kenapa kita pilih Bali? Supaya mereka bisa bersama keluarga 2-3 hari, setelah itu mereka fokus di TC. Kalau kalian lihat di hotel tidak ada keluarga. Mereka pagi latihan, ini udah nanti setelah 10 Juni, mereka libur lagi. Ya, tapi sebagian besar ya Juli sudah akhir Juni udah ada yang kumpul ikut klub lagi.